audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang. Semati denganmu dari Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Lama sudah ku bersama, menemani dirimu, berbagi cinta dan berbagi rasa. Semakin kita melangkah, semakin kita dalam, semakin terlihat jauh berbeda. Tapi ku tak sangka secepat ini harus berakhir kisah cinta kita. Ku akan selalu mencintaimu, walau kita tak mungkin bersama. Meski berat melepasmu, tapi kamu akan selalu di hatiku selamanya. Betapa hancur hatiku meninggalkan dirimu. Baik, selamat sore dan apa kabar kembali untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI ya. Senang sekali kami di sore hari ini obrolan sore bersama dengan RRI Pro 1 Talaut. Kami hadir dengan menyampaikan informasi terkait dengan bagaimana kemudian ada program skala besar yang akan dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, di mana di daerah Talaut ini menjadi fokus untuk dilakukan pembangunan dan juga ada pembersihan-pembersihan yang akan dilaksanakan oleh anggota TNI Angkatan Darat, baik yang dari Manado yang ditugaskan saat ini di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaut dari Kodam dan Korem 131 Santiago, dan juga nanti bersama-sama dengan anggota TNI Kodim 1312 Talaut. Kami sore hari ini kedatangan tamu spesial karena langsung hadir di studio akan bersama-sama dengan Anda kurang lebih 15 menit ke depan. Kita akan ngobrol langsung bersama dengan Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi, SIP Mhan CGCAE. Sulit juga ya Pak sebut namanya. Baik, dan saya langsung menyapa Pak Danrem. Selamat sore Pak Danrem. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak Danrem? Baik, puji Tuhan. Setelah melewati lautan yang panjang kemarin dan akhirnya hari ini sampai juga di daerah Talaut. Betul. Ini ada fokus besar yang akan dilakukan oleh TNI. Sebenarnya seperti apa yang akan dilaksanakan karya bakti skala besar? Ini ada skala kecilnya, berarti ada skala sedangnya atau bagaimana? Bisa dijelaskan kepada masyarakat di daerah perbatasan Talaut dan juga pada pendengar Radio Republik Indonesia yang menyimak atau menyaksikan kita di RRI lewat streaming kami saat ini. Silakan Pak Dandar. Baik, terima kasih rekan-rekan sebangsa setanah air dari RRI Pro 1 Talaut. Saya menyapa bahwa kami dari jajaran Korem 131 Santiago sudah mendapatkan amanah dan perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat melalui Bapak
Panglima kami, Bapak Pangdam 13 Merdeka, Majen TNI Mirza Agus, kami diperintahkan untuk menuju ke wilayah-wilayah kepulauan yang saat ini fokus interestnya di wilayah utara, karena Sulawesi Utara ini tergelar di Kepulauan Talaut maupun Kepulauan Sangihe. Kami melakukan beberapa pendekatan untuk mengetahui permasalahan masyarakat sebelumnya. Nah, setelah kami kelola permasalahan tersebut, kami melapor kepada pimpinan dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menginstruksikan agar segera membantu wilayah-wilayah tersebut. Nah, kami kemas kegiatan ini dengan karya bakti skala besar. Tentu bukan besar atau kecil jumlah orang, tetapi yang kita lihat di sini bagaimana karya bakti yang sementara ini sedang dijalankan tidak hanya di wilayah Kepulauan Nusa kita, tetapi juga ada di beberapa pulau di bagian Republik Indonesia yang lain. Seperti ada di Biak Numfor ada, di Maluku Utara ada, di Maluku sendiri ada, di Nias pun ada. Jadi memang Bapak Kepala Staf Angkatan Darat mendapatkan instruksi juga dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam hal ini untuk segera mengentaskan kesulitan masyarakat yang ada di pulau-pulau terluar terutama. Oke, baik. Kalau skala besar ini artinya ada hal-hal yang bersifat langsung kepada masyarakat dengan menyentuh bagaimana kemudian program-program pemerintah daerah diselaraskan juga mungkin dari program TNI dan masyarakat sendiri ketika mungkin arahnya kita ke pembangunan begitu ya Pak ya. Betul. Nah, bagaimana kemudian di daerah perbatasan Talaut dari pemetaan sebelumnya sampai daerah Talaut dipilih untuk program ini Pak? Ya, dari pemetaan yang ada ini baik di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun Talaut, kami sudah melihat ada beberapa potensi yang perlu dibantu, baik itu secara non fisik maupun secara fisik. Kalau secara fisik tentu program Manunggal Air yang digagas oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat menjadi key point yang akan kita lakukan. Kita mendengar dan melihat lalu kemudian memantau langsung ke lapangan. Ternyata masih banyak pulau-pulau kita yang tidak mendapatkan suplai air bersih secara ketercukupan. Termasuk daerah Talaut begitu ya? Iya, beberapa wilayah di Talaut, tidak semuanya. Ada beberapa wilayah di Talaut yang perlu mendapat dukungan air bersih, Pak. Ya, saya sudah hampir 1 minggu yang lalu kami berkonsentrasi di wilayah-wilayah tersebut dan kami mencoba untuk bersama-sama dengan masyarakat di tempat-tempat tersebut kita bangun potensi wilayah yang ada, kita datangkan material dari daratan besar, kita kelola, kita datangkan teman-teman TNI yang memiliki kemampuan pembangunan, lalu kita bekerja sama juga dengan Sivitas Akademika, dalam hal ini Universitas Samratulangi di Manado. Kita gandeng, mereka memiliki keahlian teknis dan teknik di situ untuk mendukung, karena sasaran kita tidak terlepas dari air saja. Ada MCK, kebutuhan akan air bersih itu pasti ikutannya adalah MCK, MCK yang MCK yang layak untuk masyarakat. Kemudian kami juga membaca bahwa proses perekonomian ini kurang lancar karena jalannya rusak. Lalu ada beberapa jembatan yang perlu kita perbaiki. Kita semua bantu itu. Kami juga ketika berkonsentrasi merencanakan karya bakti skala besar ini, kami melihat banyak sekali rumah-rumah bangunan sekolah ya yang tidak layak untuk anak-anak kita menempuh pendidikan. Mungkin ada keterbatasan, tapi kami coba bantu memperbaiki bangunannya dulu, baru kemudian ada keberlanjutan konten yang di dalamnya. Lalu kemudian kami melihat rumah ibadah yang perlu kita juga perbaiki sedikit Pak. Jadi karena artinya bahwa kita melihat di sini juga situasinya TNI melihat dari faktor kondisi masyarakat yang perlu disentuh. Betul sekali, betul sekali. Jadi kami tidak berinisiatif untuk membangun dulu, tetapi kami gali dari beberapa kepala desa, dari masyarakat. Kami tanya terlebih dahulu kebutuhannya apa di sini yang sangat mendesak, terutama kepada kebutuhan hidup mendasar, air, listrik, kemudian baru ke pendidikan, kesehatan. Oleh sebab itu kami juga datang dengan tim-tim dokter, tim medis untuk bisa mengelola
penyakit masyarakat apa yang saat ini berkembang, kita coba carikan solusinya, bahkan mengobatinya. Kalau memang perlu ada yang dirujuk, kami akan bantu untuk rujuk ke rumah sakit terdekat. Itu yang masuk non fisiknya. Betul, yang non fisik. Kemudian pendekatan juga kepada masyarakat melalui kesehatan. Betul ya? sekali, betul, Oke. betul sekali. Kalau di daerah Talaut ini sementara musim angin kencang, Pak. Iya. Kita melihat kondisi sekarang, bagaimana tantangan juga nanti TNI akan bergerak menuju ke daerah paling ujung utara ini, yakni Miangas. Seperti apa juga yang menjadi persiapan? Ya, di so sana? far untuk wilayah Talaut kami masih confirm tidak ada rintangan yang berarti, hanya ada di pembuatan mikro hydro untuk listrik, kebutuhan listrik kurang lebih di arah utara Beo ini ada daerah apa namanya, saya kurang Di daerah Geme mungkin? Bukan atau? Pak, ada sedikit ke atas Kesana lagi, dekat ya. air terjun 4 lapis 4 tumpu itu. Nanti kita coba agak masuk sih, kurang lebih 2,5 kilo itu kita babat hutan dulu untuk kasih masuk jaringan ke situ, lalu kita kelola air terjunnya menjadi sesuatu yang produktif berupa listrik. Karena di sana listrik seringkali menjadi kendala utama. Kalau listrik kendala utama, masyarakat juga berjuang untuk mencari kebutuhan akan listrik itu untuk belajar, untuk produksi, untuk perekonomian, mereka perlu tenaga-tenaga itu. Baik. Kita melihat pada kondisi daerah Talaut ini masih perlu tadi disentuh banyak ya ternyata oleh TNI. TNI sendiri melihat dari ada Babinsa yang bergerak sampai di tingkat desa begitu ya Pak. Betul. Dan ini juga harus menjadi salah satu perhatian kita bersama. Kadang-kali mempunyai tantangan sendiri dari Babinsa. Terus apa yang digerakkan kepada Babinsa nantinya ketika karya bakti ini akan dilaksanakan? Kami berharap betul kepada teman-teman Babinsa di lapangan, mereka kan lebih menguasai wilayah Pak. Mereka mengetahui komponen masyarakat yang akan terlibat. Betul. Jadi kami bekerja, bukan diri kami yang bekerja untuk masyarakat, tapi melibatkan masyarakat. Karena ini dari kepala desa sudah menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya untuk bersama-sama TNI ini. Ayo kita bangun desa kita, ayo kita bangun jembatan supaya proses ekonominya berjalan dengan baik. Ayo kita bangun sekolah, rumah ibadah, kemudian ada saluran-saluran air, ada jalan produksi yang perlu kita perbaiki. Toh itu nantinya ketika kami pergi, masyarakat juga yang akan menikmatinya. Oke, ini arahan Babinsa juga ternyata penting sekali. Sangat juga. penting sekali Pak, sangat penting sekali. Karena mereka yang langsung di lapangan. Ini bagian terakhir kita Pak. Kita melihat di daerah perbatasan ini kan kita langsung berhadapan dengan negara tetangga seperti Filipina dan juga lautan lepas seperti Samudra Pasifik. Di sini mempunyai tantangan tersendiri. Bagaimana juga TNI mengerahkan pasukan dan juga melakukan pengamanan ketat begitu di daerah lintas batas negara dan juga Samudra Pasifik, yang ini kan artinya kondisi sekarang kondisi ekonomi global yang tidak membaik dan ini lagi pada hal-hal yang kurang mengenakan begitu. Bagaimana TNI berperan di dalamnya, apalagi pas kali ini ada kegiatan skala besarnya, bahkan mungkin informasikan ada gubernur dan juga dari Kasat yang akan hadir bersama-sama di daerah perbatasan. Betul Pak, kami puji Tuhan Kodam 13 Merdeka setelah melapor kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, beliau langsung action Pak. Beliau mengirimkan kapal Angkatan Darat Republik Indonesia 51, nomor 51. Kapal itu adalah satuan angkutan air yang ada di Jakarta, memiliki beberapa kelas kapal. Nah, kapal ini digunakan untuk angkut personil dan material. Jadi seluruh material yang ada di dataran besar, di tanah besar kita di Sulawesi Utara, kita angkut bersama menggunakan kapal tersebut. Rintangan berikutnya adalah cuaca. Karena di Miangas ini tidak hanya arus yang sekarang ini arus selatan, orang bilang ini arus selatan mulai jalan ke atas nih. Kencang ya Pak? Kencang sekali dan arah larinya ke arah lautan Pasifik. Saya sendiri sudah ke sana dan ya lumayan terpental hampir 2 hari. 2 hari baru saya tembus ke Miangas. Karena saya menggunakan kapal pemerintah daerah Watuna Patuk waktu itu menuju ke lokasi. Memang selain pada cuaca di tempat itu arus angin dan perairan luas terbuka ini, Miangas itu kan tempatnya kecil, jadi cukup sulit dijangkau dari manapun. Betul. Angkutan laut aja itu 2 bulan. 2 kali dalam 1 bulan datang ke sana. Perintis maupun kapal sudah ada pesawat ferry. perintisnya juga di sana. Lalu pesawat perintis sekelas ada yang lebih kecil ya, muatan 8 orang sampai 12 orang, itu pun datang tidak setiap hari karena ketergantungan dengan cuaca. Karena ini pulau terluar kita, mendekati negara tetangga dan wajib pendekatan yang lebih
komprehensif kepada masyarakat di Miangas, karena kita menjaga bahwa rasa kedatangan pemerintah Republik Indonesia betul-betul hadir di sana. Jadi kita tidak ingin kehadiran kita mengganggu masyarakat, tapi justru mereka memiliki kita. Ada rasa kebersamaan yang dijaga di situ. Karena kami datang berusaha memberikan hati yang baik untuk masyarakat, mengelola kesulitan masyarakat menjadi potensi yang bisa diandalkan masyarakat di tidak hanya setahun ini, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Jadi dengan kehadiran pemerintah di wilayah, dengan kehadiran TNI di wilayah, turut menjaga integritas wilayah kita yang ada di sisi utara. Baik. Demikian. Di sini sudah ada posat, Pak. Bagaimana juga mungkin akan diarahkan kepada masyarakat pendengar dan juga petugas atau prajurit TNI di perbatasan bagian terakhir kita. Iya. Bagaimana kemudian kita sama-sama menjaga kedaulatan NKRI di daerah ujung utara saat ini. Silakan, Pak. Baik. Kepada teman-teman yang ada di pos Angkatan Darat, sudah sekian lama melaksanakan tugas di sana, saya harapkan mereka juga selalu sehat, bergandengan tangan setiap saat dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah, sehingga dalam kondisi minim mereka tetap masih dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Tentu keamanan dan kesehatan menjadi kunci sukses saudara-saudara. Selain daripada itu, apabila ada hal yang perlu dilaporkan kepada komando atas, Anda dapat melaporkan dalam kesempatan yang pertama secara struktural. Terima kasih. Yang paling terakhir, Iya. Talaut situasinya kondusif ya, Pak? Sangat kondusif. Puji Tuhan. Baik, terima kasih banyak Pak Terima Danrem kasih, 131 sama-sama. Santiago, Brigjen TNI Yuri Elias Mamahi yang sudah bersama-sama dengan RRI dalam kunjungan kali ini, spesial ini untuk RRI hari ini. Terima kasih. Dan tentunya menjadi doa kita bersama kegiatan yang dilaksanakan skala besar karya bakti dari TNI ini sukses dilaksanakan sampai tanggal berapa nih, Pak? Rencana nanti dibuka tanggal 15 oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Julius bersama Bapak Pangdam nanti akan hadir di tanggal 15. Nanti penutupan kurang lebih di tanggal 14 September. Jadi cukup lama. Kami membutuhkan waktu terlama itu proyek yang kami susun ada waktu 60 hari baru selesai. Baik. Demikian. Oke. Ya, dan pendengar serta pemirsa RRI Net, untuk Anda terima kasih juga kami sampaikan sudah menyimak acara ini, dan seluruh jajaran TNI Angkatan Darat dari Korem 131 yang hadir bersama dari Kodam 13 Merdeka juga yang sudah bersama-sama, Kodim 1312 Talaut yang sudah ikut bersama-sama pada momen kali ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita, daerah Talaut semakin lebih maju dengan terlaksananya program karya bakti skala besar dari TNI Angkatan Darat ya. Dan kita sukseskan bersama, karena itu poin paling utama untuk kita akan memajukan daerah kita di daerah perbatasan Talaut. Selamat sore dan sampai jumpa. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado.